Keenam jangkar ini ditemukan oleh tim dari kru film dokumenter yang dirilis pada 2017 lalu yang berjudul Atlantis Rising. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Hilyan E. Ini adalah part 2 dari misteri tentang kota Atlantis yang kemarin. Dan kalau kalian yang belum nonton yang part 1, mohon ditonton dulu karena ini tuh sangat berhubungan. Jadinya kalau kalian nggak nonton yang pertama, mungkin kalian juga nggak akan terlalu mudeng di part yang kedua ini. Jadi ditonton dulu ya. Nanti kalau sudah balik lagi ke sini. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, make sure kalian sudah klik tombol like di bawah dan juga klik tombol subscribe bagi yang belum, dan juga nyalain notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari aku. Oke, so langsung saja ke videonya. Without any further ado, let's get into this video. Oke. Selain bukti-bukti berupa benda seperti tadi, ada juga bukti berupa wilayah yang ditemukan oleh beberapa peneliti. Salah satu peneliti yang berasal dari Brazil yang bernama Santos pernah merilis buku yang berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Founded. Santos ini dalam bukunya menyatakan kalau Atlantis itu ada di wilayah perairan Indonesia. Santos tidak hanya berpendapat dalam bukunya tersebut, dia juga menyertakan bukti-bukti yang akurat dengan buku yang ditulis oleh Plato, yaitu Timaeus dan Critias. Bukti-bukti yang disertakan oleh Santos dalam bukunya itu ada berjumlah 30, tapi sudah aku simpelkan menjadi ya sekitaran 5 saja. Aku langsung saja akan membahas bukti-buktinya. Pertama, Plato menyatakan dalam bukunya kalau Atlantis itu digunakan oleh imigran untuk berlalu lalang ke pulau-pulau yang ada di seberang Pulau Atlantis. Dan setelah Santos teliti, ternyata Indonesia dulunya juga digunakan untuk berlalu lalang seperti itu. Bahkan Indonesia itu wilayahnya itu menyambung dari Pulau Sumatera sampai ke Sri Lanka, dan juga dari Papua sampai ke Australia. Jadinya dulu itu wilayah Indonesia itu menyambung ke benua Afrika, benua Asia, dan juga benua Australia. Atlantis juga dikatakan besarnya itu seperti Libya dan juga Asia kalau digabungkan. Dan kalau kalian pernah belajar tentang sejarah, seperti yang aku katakan tadi, Indonesia itu kan menghubungkan beberapa benua seperti tadi, dan sebelum zaman es itu masih seperti itu. Dan wilayah Indonesia itu bisa dilihat sangat besar sekali. Tapi setelah zaman es berakhir, Indonesia itu mulai terbentuk seperti yang ada sekarang ini. Itulah mengapa Santos percaya kalau geografi Indonesia itu seperti apa yang ada di Atlantis. Plato juga mengatakan kalau Atlantis itu memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Seperti apa yang ada di Indonesia sekarang kan. Indonesia juga dari dulu itu kan musimnya hanya kemarau sama penghujan saja. Dan Santos juga menyertakan bukti tersebut dalam bukunya. Yang ketiga, Plato menyatakan kalau di Atlantis itu curah hujannya sangat tinggi, jadinya pasokan air di sana itu berlimpah sekali. Dan kalau kita lihat di Indonesia itu kan juga memiliki curah hujan tinggi. Bahkan curah hujan tersebut kadang bisa menimbulkan bencana alam seperti banjir, hutan bandang, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta gitu kan. Dan kita itu jarang banget kena istilah kekurangan air di negara kita, tapi sometimes juga bisa gitu kan, karena mungkin ada kemarau berkepanjangan gitu. Ini salah satu bukti juga yang membuat Santos itu tertarik untuk mempelajari Indonesia sebagai Atlantisnya dunia yang hilang dan dicari orang-orang hingga saat ini. Bukti yang keempat kalau Indonesia itu bisa dikatakan sebagai Atlantis adalah tanah di Atlantis itu sangat subur. Bahkan biji yang dibuang ke tanah saja bisa tumbuh. Tanahnya baik untuk pertanian, perkebunan, bahkan untuk perhutanan. Dan
semua itu sangatlah mirip dengan apa yang ada di Indonesia. Indonesia terkenal dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, keindahannya yang tidak tertandingi, dan juga memiliki tanah-tanah yang subur. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena banyaknya pohon-pohon yang hidup di Indonesia karena kesuburan tanahnya. Dan yang terakhir, Plato mengatakan kalau Atlantis itu kaya akan flora dan fauna. Nggak usah diperdebatkan lagi, di Indonesia juga kaya akan flora dan fauna. Indonesia punya berbagai macam fauna seperti fauna langka ataupun tidak, dan kita juga tahu kalau itu dibagi menjadi tiga seperti fauna peralihan, Australian, dan ASEAN. Mungkin aku sedikit lupa, kalau kalian tahu bisa komen di bawah, tulis aku. Dan yang sedikit membuat aku shock itu di Atlantis, kata Plato itu kaya akan buah yang memiliki kulit yang keras. Terus di buah tersebut dalamnya itu ada airnya yang dapat diminum, terus punya daging dan punya kandungan minyak yang bisa diserap ataupun disuling. Dan setelah aku pikir-pikir, itu ternyata adalah kelapa. Dan di Indonesia itu banyak sekali kelapa, bahkan kadang di depan rumah pun ada pohon kelapa yang masih tumbuh gitu. Kalau kita mencari kelapa, gak usah jauh-jauh dari rumah kita pun ada pastinya kan. Jadi itu semua adalah bukti-bukti yang memperkuat kalau Atlantis itu ada di Indonesia. Sebenarnya juga tidak Santos saja yang mengatakan kalau Atlantis itu di Indonesia, tapi banyak juga peneliti yang mengatakan itu. Tapi mungkin saja Santos ini yang sudah menjadi booming di dunia ini karena pendapatnya. Selain bukti-bukti wilayah di atas tentang Atlantis di Indonesia, Atlantis juga katanya ada di beberapa tempat, dan salah satunya itu ada di Donana National Park, Spanyol. Kalau menurut aku di sini itu lebih seperti tempat pengungsian dari warga Atlantis yang melarikan diri karena bencana itu. Karena apa yang diteliti oleh peneliti dan juga apa yang ada di buku Plato itu sangat tegak lurus, tidak sama gitu. Dan bentuk dari permukaan Atlantisnya itu juga beda, karena di Donana National Park Spanyol ini peneliti mengatakan kalau bentuk dari bangunannya itu bundar-bundar dan tidak ada pemecahan wilayah seperti yang aku jelaskan di Partimes dan Critias. Dan peneliti semakin percaya kalau Donana National Park ini sebagai tempat pengungsian Atlantis karena di sana itu ditemukan gunungan-gunungan pasir yang sangat banyak dan bentuknya itu memanjang lurus, itu kayak itu tuh bekas dari benteng yang sangat besar sekali. Kalau diperkirakan itu tingginya bisa sampai 5,5 mil, tapi mungkin itu pendapat beberapa orang saja dan kalian boleh percaya ataupun tidak. Kalau aku sih ya lumayan percaya sih, karena ya sedikit convincing atau meyakinkan seperti itu. Dan katanya Atlantis itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dan memang ada beberapa ayat yang walaupun tidak secara langsung menyebutkan Atlantis dalam ayat tersebut, tapi di ayat tersebut ada beberapa bagian-bagian yang mirip dengan apa yang dialami oleh Atlantis ketika bencana. Jadi apa saja itu? Ayo kita simak sama-sama. Ada salah satu ayat di Al-Quran yang mengatakan kalau sebelum Nabi Adam itu sudah ada bangsa yang mendiami dunia ini, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 42, yang artinya kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain. Sesudah itu di sini dimaksudkan adalah sesudah bangsa sebelum Nabi Adam itu diciptakan bangsa yang sekarang ini, yang keturunannya dari Nabi Adam. Dan di dalam Al-Quran juga dikatakan kalau bangsa-bangsa tersebut terkena azab karena
karena sudah menentang kebaikan. Ini benar-benar akurat dengan apa yang diceritakan oleh Plato, seperti yang ada di buku Timaeus dan Critias tadi, kalau Atlantis itu diazab karena sudah melewati batas kemaksiatan mereka. Ayat yang dimaksud adalah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 41 yang artinya, maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Selain ayat di atas ada juga ayat yang lain, seperti Quran Surah Al-Isra ayat 68 yang artinya, maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu. Dan dalam Al-Quran dikatakan kalau bangsa tersebut diberikan kemewahan oleh Allah dan mereka awalnya diberikan kesejahteraan, tapi karena mereka durhaka kepada Allah maka mereka mengazabnya. Semua itu tertuang dalam Quran Surah Al-Isra ayat 16 yang artinya, dan jika kamu hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu suatu mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan aku 100% percaya dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran ini, karena ini adalah salah satu kitab suci dari agamaku dan aku harus percaya, tapi bukan karena paksaan ya, benar-benar percaya seperti itu. Dan kalau kita terisik lagi, ya mungkin saja betul apa yang dikatakan Al-Quran ini itu kisah tentang Atlantis yang dikutip oleh Plato, dan mungkin saja Atlantis yang kita cari selama ini itu sudah hancur dan tidak ada sisanya sama sekali, karena itu semua adalah kekuatan alam yang dikendalikan oleh Tuhan kita sendiri. Dan aku setelah membaca kutipan-kutipan ayat ini memiliki sedikit teori yang aku buat sendiri, kalau mungkin saja Atlantis adalah kiamat untuk bangsa-bangsa sebelum kita. Mungkin saja Allah pernah menciptakan bangsa sebelum kita, dan Allah membinasakan mereka semua karena apa yang Allah inginkan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan Allah menggantinya dengan umat Muhammad yang berasal dari umat Nabi Adam. Dan itu hanyalah pendapat, jadi kalian tidak harus percaya dengan pendapat yang aku utarakan tadi. Tapi kalau kalian mau berpendapat sendiri, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, segitu dulu video tentang Atlantis kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan diambil terlalu berat, karena ya ini bukan kapasitas kita untuk memikirkannya terlalu jauh. Jadi jadikan ini sebagai refreshing saja. Oke. Dan aku mau minta maaf kalau ada banyak kesalahan dalam video aku, dan kalau misalnya backsoundnya berisik, maaf banget karena di rumah aku itu sering rame. Thank you so much for watching this video. I hope that you enjoy this video. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah, dan juga klik tombol subscribe, nyalain tombol notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian adalah orang pertama yang melihatnya. Dan kalau kalian mau request, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. And see you guys, have fun.